Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ya baik-baik. Duduk dulu. Iya. Udah ada kopi kah? Nanti aja gampang kita bicara kopi. Ini mobilnya yang sudah ditawar. Yang mana yang ini? Iya, ini dua ini. Berapa harganya itu? Sekitar 250 lah. Mahal lah. Tidak murah itu. Di Makassar begitu, 150. Ini Bekasi, bukan Makassar. Tapi nanti mau kirim ki dari Bekasi ke Makassar. Iya, masalahnya ini kan selalu Masa aku dipakai. kasih lewat laut ki? Selalu dipakai artis-artis ini. A few moments Angkat later. dulu. Aduh, siapa nih? Wah, ibu kosan ya. Kosan gue belum bayar berarti ya. Anak kuliah juga belum bayar. Catering gue belum cicil. Tuh, Om Rapai gimana nih? Utangnya nggak dibayar-bayar. Kemarin minjemnya melas-melas, ngemis-ngemis. Aduh, Om. Ah, gue temuin dulu deh orangnya, gue tagih deh. Daripada gue nggak makan nih, makan enggak? Yuk. Nah, kalau emang rezeki tuh nggak kemana tuh. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pari-pari. Oke, bagaimana saya pesan kopi? Jangan. Iya, enggak apa-apa. Kita stand dulu lah, santai dulu lah. Sangka kopi tetap ya permintaanku 100. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar balik. dulu ya. Nanti saya bicara dulu. Ada saya mau bicara. Pak. Ya. Ini ngomongin kemarin dulu. Tenang dulu lah. Saya lagi pusing ini. Sebentar, tenang itu. Kalau masalah itu. 100. Oke. Aduh, bagaimana ya? Pak. Tidak bisa. Ayolah. Saya butuh nih. Sebentar. Nah, saya lagi nego ini. Sebentar. Bagaimana? Aduh. Atau saya siapkan dulu kopi lah. Kita kopi dulu. Nanti saya Iya. di luar aku pulang minum kopi. Aduh. Inilah 250 itu. Tuh ada tamu. Nanti saya telepon gini. Kalau jadi Bagaimana, Di? itu ada tamu tak? Sebentar ya. Nanti saya telepon gini. Iya, ya. Kalau jadi Aduh, sebentar sih. Ngopi dulu lah, sebentar. Bah. Ini paling murah ini sudah. Bagaimana kalau 200 saja? 100. Aduh, Masih mahal itu 200. sempit sekali. Sebentar dulu. Nanti ya, Dulu. kalau Nanti kopi kita nanti. ngopi-ngopi dulu lah sebentar. Ya. Tak usah Itu kita ada ngopi. tamu kasihan. Ya. Pak. Nanti ya. Oke. Oh iya, pas udah. Ya. Hati-hati, Om. Pas. Aku mobil. Aduh, gara-gara kau ini juga sampai saya pusing. Seandainya kau tidak ada tadi, bagaimana? Bisa, aduh. Wah, gimana? Masalah Om? utang itu, iya. Gimana nih, Pak? Udah telat seminggu nih dari janjinya. Aduh, baru seminggu. Sebulan, setahun juga saya akan bayar. Minjemnya melas, ditagihnya ngegas. Gimana sih? Wah, kalau caranya gini sih bilain Ustadz dah. Gak bisa nih gini nih, gak dibayar-bayar gini nih. Saya bilain Ustadz lah. Jangan lu sama Ustaz. Ini kan urusan kita berdua. Tidak ada urusan sama Ustaz. Ya, abis ini udah telat nih. Nah, Ditagih ngegas, minjemnya melas. iya, tapi kan sabar, Mat, sabar. Saya kan juga lagi butuh nih masalahnya gitu kan. Iya, ini Udah saya bilang Ustadz aja lah, biar enak nih aduh, utang ini. tunggu. Gak apa-apa Kan lah. sabar ya. Aduh, Mat jangan dulu. Iya, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum. la ilaha illallah. Ustadz. Kenapa lagi? Aduh, ini Ustadz. Ah, Ini pari-pari Ustadz. kenapa? Ya Allah ya Karim. Minjem uang sama saya nggak dibayar-bayar Ustadz. Tunggu, Saya kan tunggu. juga lagi butuh Ustadz nih. Ini ada perjanjian nggak? Ada Ustadz. Oh, Kita perjanjiannya. pas minjem, Ah. Iya, nanti seminggu lagi saya bayar gitu Ustadz. Beneran? Ini udah 2 minggu yang lalu Ustadz. Berarti kan udah telat seminggu Ustadz dari perjanjian. Nah, gini sebenarnya prinsip ada utang piutang itu sebenarnya harusnya dalam hal ini ingat ya, utang piutang dalam Islam itu hukumnya boleh. Bahkan luar biasa loh pahalanya ketika kita mengadakan acara ibaratnya memberikan pinjaman pada orang. Bahkan sebenarnya mendapatkan keutamaan lebih utama daripada sedekah. Karena ketika kita meminjamkan orang itu pertanda kita sudah membantu orang. Karena ingat, cuma supaya tidak terjadi seperti ini, perselisihan seperti ini, tidak terjadi marahan, padahal kan tujuannya untuk menolong. Nah, harusnya dicatat. Iya. Jadi ketika kita utang piutang itu harusnya dicatat dan yang berutang itu segera untuk membayarnya. Kalau perlu sebelum jatuh tempo bayar. Tuh Pak, dengerin. Tapi ingat juga dalam utang piutang itu harusnya meminjamlah pada saat yang betul-betul membutuhkan. Kalau tidak terlalu urgent banget, dan juga menagihnya harusnya menagih itu penting. Iya Ustadz.
Bagus, cuma dalam hal ini menagih itu jangan sampai menyakiti perasaan orang. Dan saya mau tanya Pak Ripai, memang ada jaminan? Kira-kira apa yang dijaminkan sehingga berani untuk berutang? Jadi kalau orang mau berutang itu harus ada sesuatu yang dijadikan jaminan. Contoh, saya bisa bayar dengan karena saya ada gaji, karena saya ada andalan, ada sekiranya saya tidak bayar, saya bisa gadekan ini atau jual ini. Ada nggak? Ada Pak Ustaz. Oh ada, aman. Jadi tidak usah takut karena ada yang dijaminkan. Jadi kalau sudah ada seperti ini luar biasa. Nah cuma ini juga mohon maaf harusnya ada pengertian. Ibaratnya ada adab-adab dalam ibaratnya utang piutang itu. Bagaimana adabnya supaya mendapatkan kebaikan di dalamnya? Kan ini kan ibaratnya hubungan kepada sesama manusia. Harusnya tujuannya untuk menolong. Jadi bukan tujuannya untuk mendapatkan manfaat daripada utang piutang itu. Nah, harusnya utang piutang itu niatnya karena untuk menolong. Itu karena Allah, bukan karena soal duniawi. Inilah biasanya utang piutang itu justru menjebak orang yang memberi utang sehingga dikategorikan riba. Dan termasuk orang yang meminjam sampai ada perjanjian untuk memberikan tambahan, itu juga riba. Tapi kalau utang piutang itu ibaratnya niatnya karena Allah, bisa jadi sedekah. Sepanjang Pak Ripai belum bayar, sepanjang itu Ahmad dapat pahala sedekah. Sepanjang dia menunda, selama itu Ahmad dapat pahala. Dan ada niat untuk membayarnya. Dan usahakan karena utang piutang itu bisa mengangkat derajat, bisa jadi pahala, mengangkat derajat, tapi bisa juga menghinakan. Orang yang memberi pinjaman bisa jadi mulia karena dapat pahala, derajat dan sebagainya, tapi bisa jadi dapat dosa. Dengan kehinaan itu berupa apa? Karena dia mencari keuntungan dari orang yang terkena musibah. Sebenarnya orang berutang itu sebenarnya punya masalah, lagi dapat derita, dapat ujian, dapat musibah. Tapi bukan berarti kita mencari manfaat daripada orang yang lagi bermasalah. Jadi gitu. Jadi niatkan sesuatu untuk mendapatkan kemuliaan, bukan mendapatkan kehinaan. Ya. Nah, supaya Pak Ripai tidak berutang, saya rasa Ahmad juga punya utang lah. Tapi utang di mana, mungkin di mana lah. Tapi semuanya orang berpotensi untuk punya utang. Makanya supaya kita tidak berutang, hiduplah sederhana. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah mengharap sesuatu yang berlebih. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau kita yakin Allah sudah jamin rezeki kita, sebagaimana dijaminnya kematian, ibaratnya jodoh, sama dengan rezeki itu. Nah, jadi tidak usah. Jangan aus tentang dunia. Kenapa banyak orang berutang? Karena pola hidupnya yang terlalu mewah. Nah, kalau dalam urusan utang piutang, jangan sampai minjamnya melas, nagihnya ngegas. Ya, dilihat posisi, jangan sampai kita juga berada pada posisinya. Ya udah ya, saya pamit dulu mau ke musala ya. Ayo kalau begitu saya dulu. Saya Masya Allah. dulu ya. Ini apa nih, DP? Ya DP aja dulu. Terima aja. Apa ini, Ustaz? Nggak apa-apa, terima aja. Kan sudah ada niat untuk membayarnya. Oke. Ya, bagus ya. Saya duluan ya. Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. DP aja. Jamaah, di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillah.